Saya kalau hadir di Al-Ikhlas itu seperti orang yang kebingungan. Tanya Pak Yono dari siang sudah grogi, udah panas dingin, karena mau menghadapi para masyayikh. Iya, senior semua Pak. Bayangin, yang hadir bocah, yang ceramah bocah, yang diceramain para profesor. Ibarat mau sidang munakosah sarjana S1, yang datang doktor. Ya kan panas dingin. Subhanallah. Semua orang tua saya yang hadir, yang saya muliakan, Pak RW-nya, Pak RT-nya, Pak Ketua DKM, Bapak Ketua DKM, Masjid Al-Mu'awanah, serta pengurus musola Al-Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sebelumnya mohon maaf karena ngaji bolos dulu begitu ya. Karena memang waktunya bolos. Bagaimanapun juga kalau anak muda yang nggak bisa diandalkan, orang tua yang bisa diandalkan. Sudah istiqomah, memang model saya baca baru kemarin Pak, gitu kan. Yang keduanya saya mohon maaf, ya tadi yang saya katakan, Maulid Nabi kok hampir setiap tahun saya terus yang ngisi. Mau ngisi materi apa kalau per bulan yang ngisi, ya kan Maulid Nabi ngisi juga, habis materinya. Karena dari siang saya ngebet-ngebet, terus terang mohon maaf, alhamdulillah tahadzub bin ni'mah. Saya kemarin ke Mekah ketemu sama putranya penulis kitab ini, Al-A'lam bi Fatawa Immatil Islam Haula Maulidihi alaihi salatu wassalam, ditulis sama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Husaini. Ini cicitnya Rasulullah SAW yang nulis. Cicitnya Rasulullah ini penulis tentang Rasulullah terproduktif internasional. Saya datang ke sana disambut dengan Ashrafal. Ternyata di Mekah 75% Ahlussunnah wal Jamaah senang maulidan. Cuman ini dia, kalau orang-orang kecil yang maulidan ditangkepin polisi. Tapi kalau sudah maulidnya besar, karena rata-rata orang Ahlussunnah di Arab Saudi itu rata-ratanya orang kaya, maka kemudian mereka nggak berani. Itu loh, termasuk kemarin saya datang ke rumahnya Sayyid Muhammad Alawi, yang sekarang beliau udah wafat. Saya ketemu sama putranya Sayyid Ahmad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Husaini, ini penulis kitab ini. Gitu ya, makanya saya mau cerita aja ya. Cerita aja tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita semuanya dapat berjumpa di tempat ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita di tempat ini perjumpaan yang membawa barakah, perjumpaan yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, saya tanya sama bapak-bapak, kalau anak lahir, bapak syukuran nggak? Dengan cara apa? Dengan cara alhamdulillah. Kalaupun punya kambing, potong kambingnya. Kalau nggak punya kambing, potong ayamnya. Kan gitu ya? Kalau punya telur, potong telurnya. Yang penting jangan telur sendiri yang dipakai. Subhanallah. Artinya pertanda syukur kepada Allah kita aplikasikan dengan sedekah. Tujuannya kayak gitu. Gitu kan Pak ya? Karena mohon maaf, nanti kalau bahas masalah akikoh kedalaman apa namanya ke bablas kan urusannya. Kelamaan. Nah, artinya kita punya anak syukuran, kita punya rumah syukuran, kita punya gaji syukuran. Anak yang baru masuk kerja, dia suka panggil saya, syukuran apa nih? Syukuran dapat gaji pertama.
Ya kan ya? Pertanyaan yang mendasar adalah, di saat kita sehat syukuran, di saat kita punya rumah syukuran, di saat kita punya anak syukuran, di saat kita punya istri syukuran, di saat kita punya kerjaan syukuran, pernah nggak bersyukur kepada Allah? Punya Nabi, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna, orang teman-teman ngutus kita ing sampean wahai Muhammad. Tuh, kata bahasa Jerman cuma. Ya, tidak semata-mata aku mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi umat di seluruh alam. Kita makan rahmat Allah, kita minum rahmat Allah, kita salat rahmat Allah, kita zikir rahmat Allah, tapi sumber rahmatnya adalah baginda Rasulullah SAW. Ketika kita masuk di tanggal kelahiran Rasul, ketika masuk di bulan kelahiran Rasul, ketika masuk di tahun kelahiran Rasul, pernahkah kita bersyukur kepada Allah atas diutusnya Rasulullah SAW? Sedangkan mohon maaf, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jikalau kau tidak bersyukur akan sungguh kalau kamu bersyukur akan aku tambahkan nikmat kepadamu, tapi jikalau kau tidak bersyukur azabku sangat pedih. Bahkan mohon maaf, banyak orang yang gak demen sama maulidan. Tadi sore, tadi siang saya membacain hadis masalah maulid. Oh, orang yang gak senang Pak, mau tahu tadi saya nanti lagi dia bilang begitu. Bodoh amat. Ya Pak, bodoh amat. Yang penting saya merasa ini gak salah. Yang penting saya merasa ini tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih, mohon maaf, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah, yang jelas bahasanya, wadkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kau kepadaku, zikirlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu, syukurlah kau kepadaku. Wala takfurun, janganlah kau kafir. Artinya, kalau kita punya mata syukuran, punya duit syukuran, punya istri syukuran, kecil itu nikmat itu, yang paling besar nikmat adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya adalah, berapa kali kita bersyukur kepada Allah dalam setiap hari untuk melambangkan syukur kita dianugerahi seorang Rasul yang dikatakan rahmatan lil alamin. Ada orang yang gak demen, Pak. Ada orang yang gak demen dengan adanya maulidan. Saya kok teringat hadis qudsi. Ada hadis qudsi riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah radhiyallahu anhu qala iblis lamma wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad wulida al-lailatu waladun wa qad wulida al-lailata waladun yusitu alaina amrana. Iblis di saat Nabi Muhammad dilahirkan, mereka teriak-teriak, ronna itu apa ya? Suaranya kencang, bersedih. Itu ronna namanya. Waktu masuk sekolah, ronna al-jaros, lonceng, teng itu, kalau lonceng udah masuk, aduh, baru istirahat udah masuk lagi, Pak Guru ya. Gitu. Mereka menjerit, bersedih ketika dilahirkannya Rasulullah SAW. Iblis kemudian mengatakan, laqad wulida, sungguh benar-benar dilahirkan al-lailata di malam ini waladun seorang anak yufsidu yang akan merusak alaina pada kami amrona urusan kami. Artinya mohon maaf, iblis bersedih, iblis teriak-teriak, nggak suka ketika di malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, kalau ada orang yang nggak suka dengan perayaan maulid, tanyakan sama dirinya, mau ikut iblis atau iblis yang senang? Iblis nggak senang dengan maulidin Rasul.
Iblis gak suka dengan kaidah Rasul. Alias ngaku iblis apa ngaku orang yang senang, terserah pilihannya masing-masing. Yang jelas dalam hadis qudsi mengatakan iblis gak suka dengan adanya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bahasanya mari bahasa, saya mohon maaf, hadis ini bukan untuk orang. Hadis qudsi ini bukan untuk orang lain, untuk saya. Ya Allah, saya seperti apa cintanya saya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Pak. Ini mohon maaf banget saya umat ini. Kenapa saya ukur kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Ini Pak, kalau saya boleh nyanyi dalam syairnya Umi Kulthum, Ulidal huda fal kainatu diya'u. Bisa enggak? Sering vokal saya. Ya, Bu. Bisa enggak, Bu? Ulidal huda Masya Allah. Ulidal huda, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, fal kainatu diya'u, seluruh yang ada di alam ini semuanya bersinar, dia penuh cahaya. Ya Pak, luar biasa. Benar nggak sih Ustaz? Benar. Saya yakin. Contoh, benernya nih Pak. Ibunya sendiri Siti Aminah, kata ibunya, dalam Tarikhul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, ketika aku melahirkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gedung-gedung penguasa Romawi dan Persia itu bersinar semuanya. Luar biasa. Kenapa? Menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, itu dalam kitab Barzanji. Ada ya Pak ya? Itu dibuka di Wakana apa ya Pak? Teman-teman sini Pak. Saya lupa ya Pak. Ini bukti sejarah, banyak orang yang bid'ahkan masalah Barzanji, tapi isinya kalau saya kaji secara ilmiah luar biasa. Dalam bab yang keberapa ini? Wa arda'athu ummuhu ayyaman thumma arda'athu Thuwaibatul Aslamiyah. Ya, allati a'taqaha Abu Lahab hina wafat inda miladihi alaihi salatu wassalamu bi bushra. Hadirin, di sini dikatakan wan sadaqal iwanu bil madainil kisrawiyah, wan sadaqah dan nedak apa al iwanu iwan bil madaini di daerah Madain. Apa itu Madain? Kota Irak, antara kota dan kampung, kalau dari kampung Irak ke kotanya, itu akan menemukan sebuah gedung namanya Madain. Madain sampai saat ini diabadikan oleh pemerintahan Irak. Kenapa? Karena di saat dilahirkannya Rasulullah, gedung itu meledak. Gedung itu tempat penyembahan dewa api oleh orang-orang yang menyembah dewa api. Ya Allah. Kenapa masalahnya? Karena Allah nggak suka ketika
ketika lahirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang bersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi bapak-bapak, dalam Al-Quran jelas banget Allah mengatakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, fa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bi hijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin makul. Ketika lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tentara Abraha yang menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi nampaknya subhanallah, mereka nggak bisa menghancurkan Ka'bah. Ketika saya tilik-tilik ternyata di saat itulah yang dikatakan amal fil, tahun kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa raja itu nggak bisa menyerang Ka'bah? Karena menghormati kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Itu kelahirannya baik segitu agungnya. Masya Allah. Apalagi diterangkan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Pak. Kondisi Rasulullah diterangkan dalam kitab Barzanji ini. Wa baruza Shallallahu Alaihi Wasallam, wa baruza Shallallahu Alaihi Wasallam وَأَضِعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ الْعَلِيَّةِ. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, وَأَضِعَ يَدَيْهِ, dia meletakkan kedua tangannya alal ardi, di atas bumi, rafi'an ra'sahu, pandangannya menatap ke langit, ila sama'il 'aliyyah, mubiyan bidzalika ar-rafi ila sudatihi wa ula. Masya Allah. Ketika Nabi Muhammad lahir, Pak, hebatnya Rasulullah SAW. Kita lahir pun dalam kitab ini diterangkan, beliau meletakkan tangannya di atas tanah, pandangannya ke langit, menunjukkan Rasulullah orang yang sangat kuat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayi kita begitu saja. Kalau di komplek ini ada bayi lahir begitu, bapaknya kabur. Ya kan? Enggak terguling Rasulullah di saat lahir, Masya Allah, luar biasa. Di saat habis lahir kemudian, kalau diterangkan dalam syair tadi itu, war-ruhu wal malakul malaiku haulahu, ar-ruhu wal malakul malaiku haulahu, lidzin wa dunya bi busyra. Ketika Rasulullah SAW lahir, malaikat kumpul, Pak. Ar-Ruh, malaikat Jibril. Wal malaiku haulahu, dan semua malaikat muter di sekitar Rasulullah SAW menyambut kelahiran Rasul. Di saat lahirnya Rasulullah, malaikat Jibril mengambil Rasulullah SAW, kemudian mencium keningnya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, anta hamim, anta yasin, anta toha. Kau adalah yasin, kau adalah toha, kau adalah hamim. Jadi hamim bukan imam masjid Bani Umar. Jangan ya, toha bukan abang, bukan mancing kita sono. Tapi adalah toha ibadah Rasulullah SAW, yasin adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan aneh kalau surah Yasin isinya adalah menguatkan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul, utusan. Makanya dikatakan surah Yasin sebagai qalbulnya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Kenapa? Karena dalam surah itu menerangkan tentang yakin Nabi Muhammad itu utusan Allah. Gitu loh, Pak. Banyak hati-hati, hati-hati banget. Nanti saya baca dari yang lain-lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya hadirin, ini dia. Setelah Rasulullah digotong oleh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa sama kakeknya untuk tawaf. Karena di saat Rasulullah SAW dilahirkan, kakeknya Rasulullah sedang tawaf, bapaknya sudah nggak ada. Dipanggil, Masya Allah, ini ibunya Rasul luar biasa, Pak. Di saat Rasulullah SAW lahir, ibunya Rasulullah Siti Aminah, benar ya? Benar ya? Itu nggak berdarah. Mulai itu berdarah. Sampai bapak-bapaknya sampai ngumpulin Indomie 40. Atau berapa itu? Bener ya? Sehari sebelum 1 dimakan, 2 hari dimakan. Gitu. Sampai lama amat nih 40 double hari.
dia buru-buru keluar dari nifas. Ya Allah, kalau ibunya Rasulullah nggak berdarah. Bahkan ketika melahirkan Rasulullah langsung lari ngejar kakeknya. Sehabis melahirin, Siti Aminah lari ngejar kakeknya yang saat itu sedang tawaf. Makin panggil, cucumu lahir, luar biasa. Pulanglah kakeknya untuk mengambil cucunya, yaitu Rasulullah SAW. Ketika diambil, Rasulullah SAW kemudian diputerin, ditawafin, habis ditawafin kemudian masuk ke Ka'bah. Di dalam Ka'bah saat itu dalam informasi sejarah ada berhala besar yang terbuat dari batu akik merah. Ketika Rasulullah dibawa masuk, itu berhala besar jatuh. Berantakan berhala. Kalau seandainya berhala itu ada di Jombang Rawalele, jadi berebutan banyak orang. Batu akik. Masya Allah. Ini kehebatan kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, batu jatuh Mekah, di sekitar Mekah diinformasikan dalam sejarah itu dikatakan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Di dalamnya Ka'bah ada satu berhala yang paling besar, pimpinannya berhala yang terbuat dari batu akik merah. Tapi ketika Rasulullah sudah dimasukkan ke Ka'bah, itu langsung jatuh, Pak. Kenapa? Dalam sejarah dikatakan karena menghormati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Pak, dari lahirnya saja itu tanda-tanda kenabian luar biasa. Dari lahirnya saja. Ini belum berbicara awal ketika Rasulullah lewat ciri-cirinya nih Pak. Kan ketika diajak ke Syam, Rasulullah SAW belanja ke Syam berdagang dengan pamannya di saat itu. Ada seorang rohib yang intip Rasulullah SAW. Ketika ngintip Rasul, kenapa? Ini kayaknya mau nabi ini. Sedangkan mohon maaf, kalau menurut pengakuan sang rohib dalam kitab Injil itu dikatakan bahwa ciri-ciri Nabi akhir zaman, lihat kalau dia lewat pohon-pohonan pada menutupi dia. Seolah-olah Nabi nggak boleh kepanasan. Gitu. Ketika Rasulullah lewat, awan tutup. Masya Allah, batu-batuan. Salam sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul pernah mengatakan, aku adalah orang yang paling kenal dengan batu-batuan yang ada di Mekah dan di Madinah. Dewa kita kenal batu kalau mau digosok. Ya Allah, luar biasa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menarik kalau cerita lagi ini dongeng aja lah, nggak yakin masih mendongeng. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Bapak ini termasuk orang soleh apa tidak? Alhamdulillah. Ciri-cirinya, Bapak, kalau benda-benda di sekitar Bapak itu semuanya sudah mengucapkan salam. Bapak orang gimana? Di kitab Tambihul Ghafilin ada cerita seorang kiai, bininya cewek. Bininya, kalau bapak bininya cewek enggak? Oh enggak. Kayaknya di samping ada istrinya ada. Ini bininya cewek Pak. Ketika bininya cewek, sang kiai ini saking bising dengerin omongan istrinya, dia dikir aja. Ternyata kiai ini di samping ngajarin ngaji, di samping dia ibadah kepada Allah, kerjaan sehari-hari dia nyari kayu bakar di hutan. Ketika bininya masih cewek Pak, ketika dia berangkat ke hutan nyari kayu, mohon maaf, binatang-binatang buas yang ada di hutan itu selalu membawakan kayu bakar untuk dirinya. Ceritanya malam tahajud, udah zikir, istrinya tobat. Jadi bininya kagak cerewet lagi. Sambil nawatok sama suaminya. Begitu ke tengah hutan nyari kayu, gak ada satupun binatang yang nolongin dia. Apa maksudnya Pak? Semakin orang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu semakin binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan itu mendekat untuk mencintai
mencintai dirinya. Bapak mungkin tahu kisah para tabib zaman dulu, mohon maaf, tabib zaman dulu, orang astronomi nggak ada yang tahu, orang teropong bintang juga sudah nggak ada. Tapi kenapa muncul komet Halley? Kenapa muncul yang namanya bintang Surya? Kenapa muncul yang namanya bintang ketika muncul dan hilangnya bintang Surya? Muncul penyakit. Oh mereka tahu dengan teropong bintang, karena sebenarnya adalah bintang-bintang itulah yang memberikan informasi kepada orang-orang soleh, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dulu para tabib, mohon maaf, ada kembang ini fungsinya buat obat ini. Pada ngomong sama tabib, wahai tabib, aku buat obat ini loh. Wahai tabib, aku obat ini loh. Kenapa para tabib seperti itu? Dulu karena mereka ahli zikir, ahli dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk baginda Rasulullah SAW yang pasti orang pertama yang ditundukkan binatang-binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan, pada tunduk kepada Rasulullah SAW. Kata Rasul adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini luar biasa nih Pak. Bukan bapak-bapak, kalau bini cerewet, alhamdulillah semakin pandai berzikir kepada Allah Subhanahu. Makanya tadi bilang, bagaimana kiatnya sholawat yang baik, gampang Pak, udah bini suruh cerewet aja. Nanti kan sama-sama sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gitu ya Pak ya. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilambangkan dengan sholawat tarhim. Yang dulu waktu kita di kampung suka mendengarkan sebelum azan subuh. Salatu wassalamu alaik. Masya Allah. Ya Imam al-Mujahidin. Ya kita punya nabi terbaik. Mohon maaf nih Pak ya, bukan saya banding-bandingin. Bapak baca dalam surah An-Nuh. Surah Nuh di akhir ayat itu malah Nabi Nuh pernah ngomong kayak gini. Ya Allah, kalau ada orang yang maksiat, orang yang kafir, matiin aja. Nanti kalau seandainya orang-orang kafir nggak dimatiin, akan muncul kafir-kafir baru. Nabi Muhammad bilang. Ya Pak ya. Lihat ashabul hud, sehingga Rasulullah SAW bila diterangkan dalam Al-Quran, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud idh nada wa huwa makdzum. Mohon maaf nih, ashabul hud siapa namanya? Nabi? Saya lupa, bapak lupa nama kosong-kosong dah. Itu aja. Nabi? Dimakan ikan. Nabi Yunus. Itu Nabi Yunus itu kan melihat kaumnya, kata Allah dakwah, kemudian pada enggak ada yang ngikut, ya kan? Kabur. Masya Allah. Makanya kemudian dimakan sama ikan. Nabi Muhammad nggak kayak gitu. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam kondisi perang sekalipun nggak mau menghancurkan orang-orang. Ini yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah Taala. Ini mohon maaf belum ditinjau dari segi yang lain-lain. Bajunya Rasulullah pernah terangkan bisa diobat. Mohon maaf, termasuk bapak-bapak, hati-hati nih. Banyak orang yang apa ya namanya kalau saya lihat kurang informasi. Silakan dibuka dalam surah An-Nisa ayat 270 berapa gitu saya lupa. Itu menerangkan tentang kelebihan-kelebihan Nabi Isa alaihi salam. Nanti di situ
ada tafsirnya kelebihan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai bapak-bapak termasuk orang yang mengkafiri ayat itu orang-orang yang mengingkari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika Nabi Muhammad lahir, disunatin belum? Ternyata dalam keterangan hadis Rasulullah itu disunat oleh malaikat Jibril ketika masih dalam kandungan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan dikhitannya sama kakeknya. Tapi yang paling kuat itu yang dikhitan sama kakeknya, itu bahasa Arabnya kila, kolon. Kalau kila itu kalah dengan kola. Dia sekolok sama kalah kereknya gitu. Artinya dalam bahasa hukum Islam, kalau ada ungkapan ulama kola, itu berarti pendapat yang paling kuat. Kalau kila itu lemah. Gitu ya Pak. Contoh di antaranya yang lain, mohon maaf, ada yang ngomong Rasulullah itu, mohon maaf Pak, BAB-nya najis apa enggak? Luar biasa ini. Pipisnya Rasul najis apa enggak? Pipisnya Rasul tidak boleh dikatakan najis. Orang yang mengatakan pipisnya Nabi itu najis, kafir dia. Luar biasa. Bapak boleh bedah kitabnya para ulama-ulama tauhid. Mengapa masalahnya? Pernah cerita kan? Ada sahabat Rasulullah kencing, ngintip. Begitu lagi cebok, pakai batu, dilempar. Berebut. Begitu dapat dikantongin Pak. Apa dikantongin apa? Ada yang sakit, tempelin. Ada yang sakit, tempelin. Sembuh. Yang sakit Rasul lagi. Dipanggil. Kalau yang punya batu dari. Yang punya batu, obatin dua. Kalau bahasa kita di sini. Rasulullah habis perang Uhud, kalau nggak salah yang diisukan mati itu Rasulullah dikoyok 5 orang sampai giginya rontok, sampai jidatnya berdarah. Badannya pada sakit Rasulullah, diobati ke sono kemari belum sembuh-sembuh, dipanggilkan yang punya batu, ditempelkan di kaki Rasul yang sakit, Rasul sembuh. Nah, nanya sama si abang ini, Bang, lu dapat batu dari mana Bang? Itu diam itu orang. Diam, bingung kan? Mau jawab memang gua ngintip. Orang jawab ditanya. Subhanallah. Begitu jawab Rasulullah tersenyum. Kemudian ngomong kayak gini. Ya udah kalau kayak gitu, pakai batu ini untuk obatin orang. Mohon maaf, ini bekas tipisnya Rasulullah. Jadi obat. Makanya kalau ulama tauhid mengatakan di dalam diri Rasul gak ada celah sama sekali. Gak boleh ada celah untuk baginda Rasul sallallahu alaihi. Bapak kalau baca tauhid lebih dalam lagi, mohon maaf. Hukumnya Rasulullah, artinya Rasulullah itu ditelan bumi Pak. Gak boleh lihat oleh siapapun. Sampai Rasulullah pun gak pernah melihat bagaimana BAB-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mohon maaf, jangankan itu Rasulnya Pak. Jangankan Rasulnya, kendaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia pernah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kendaraan itu tidak boleh najis kencingnya. Kau tahu? Kendaraannya Rasul? Entah. Bapak boleh lihat hadis manapun, mau hadis Bukhari, mau hadis Muslim, mau Abu Dawud, mau Tirmidzi, mau Nasa'i, semua kutub sittah dibuka bab masalah kencingnya unta. Kencingnya unta suci. Coba. Iya semua sampai sekarang. Saya kemarin di Mekah, orang kalau musim haji itu kan orang batu semua pas masjid. Musim batu gimana? Luar biasa, saya tanya sama penduduk Mekah. Penduduk Mekah, ini orang segini batuknya, sampai penduduk Mekah yang nggak haji batuk. Kata orang Mekah begini, semua orang di saat musim haji pasti batuk semua. Yang nggak batuk satu, dia menurut saya nggak batuk. Ya Allah, saya ketika batuk, teman saya yang sudah 33 tahun di sana ngajakin saya, ikut gua. Kemana Mas? Ayo Ben ikut. Belum ikut kok main ke tempat kontak. Pak, tolong minta ininya Pak, minta susunya. Begitu udah dapat susunya, minta dulu, minta kencingnya. Kalau unta kalau suruh kencing Pak, tinggal tarik ekornya doang, kencing. Ya Allah, luar biasa. Saya bengong aja unta disuruh kencing gampang amat. Nggak tahu kalau Pak Yono suruh kencing mau kan? Artinya Masya Allah, itu orang yang segitu antrinya minta kencing unta, bisa dapat Pak. Hebat saya bilang unta itu. Unta kalau mau dipotong Pak, duduk. Nggak kayak kambing kita, berdiri pegangin. Nggak kayak ayam, berdiri pegangin. Apalagi sapi kok, berdiri ketikat. Kalau unta mau
pantesan. Ya Allah, luar biasa. Makanya pantas kalau dikatakan oleh Al-Quran, apakah yang guru ilal ibili kaifa khuliqat. Masya Allah, luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata begitu saya minta apa susunya sama air kencingnya, saya bingung Pak, mohon maaf, yang lain barangkali kena batuk sampai sebulan, 40 hari, sampai pulang ke Indonesia masih batuk, mohon maaf, di sana paling segitu habis minum 3 hari berikutnya, alhamdulillah belah sembuh. Pantas kalau Rasulullah pernah mengatakan, kalau ada orang yang pengen minta obat, cukup diambilkan kencingnya unta sama susunya unta, minum. Saya ngaji sama anaknya pengarang kitab ini tentang bab kencingnya unta. Kenapa kencingnya unta itu suci? Karena dia pernah berjasa membawa Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka keturunannya semua diistimewakan Allah. Kencingnya enggak najis, masya Allah. Wah gila. Pak, Bapak kalau nggak percaya silakan buat kita manapun silakan. Saya pulang-pulang, kan punya kitab hadis banyak ya. Saya bukan semua, itu sahih semua. Nggak tanggung-tanggung saya buka kitab Madzhabul Arba', madzhab 4. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, bagaimana hukum kencingnya unta? Ternyata semua kesepakatan mazhab itu mengatakan kencingnya unta itu suci. Ini dibedah sama Said Muhammad Alawi Al-Malik Al-Husaini. Ternyata kenapa dia itu disucikan kencingnya? Karena dia pernah berjasa membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, masya Allah. Ini hebatnya manusia, Pak. Kita bisa kayak gitu, ya. Orang bah. Kita ngikutin Rasul dah, ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kelebihan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kecil, yang sedikit saya ketahui dan mungkin sering saya bongkar di majlis-majlis taklim. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya adalah hadirin, bagaimana kita bisa mengikuti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita ingin mengikuti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang jelas dia harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan Pak RW di dalam sebenarnya tadi. Bagaimana bisa bersolawat sama Rasul? Itu pertanyaan yang dalam sebenarnya. Tidak gampang itu jawabannya itu. Makanya saya putar nih Pak, jawabannya kayak Pak RW semua nih. Kenapa malam ini cukup menjawab pertanyaan Pak RW? Yang pertanyaan satu, tapi saya putar-putar jawabannya. Contoh di antaranya hadirin. Ini mohon maaf nih. Bapak pernah mendengar sejarah bagaimana sahabat Abu Bakar menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ketika di Gua Tur, naik Gua Tur. Ketika naik di Gua Tur, Pak, itu kan namanya Gua Tur. Kalau naik itu bolong-bolong. Itu bolong-bolong itu tempat naiknya ular. Binatang-binatang yang kecil masuk ke situ. Ketika Rasul masuk ke situ, Pak, sahabat Abu Bakar nemeni Rasul kecapean itu di pangkuan sahabat Abu Bakar. Ini cintanya sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Masya Allah, ada bolong-bolong ngeri binatang pada masuk. Ini sorbannya sahabat Abu Bakar dirobek-robekin, Pak. Buat nutup itu, Pak. Ya Allah. Ternyata begitu ditutup-tutupin semua, satu lubang nggak ketutup, habis sorbannya. Sahabat Abu Bakar nutupnya pakai sikut. Kenapa pakai sikut? Karena di sininya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi tidur. Begitu sikutnya ditutupnya itu lubang, ternyata di luar sana ada ular yang menggigit sikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar. Nangis sahabat Abu Bakar saking sakitnya, tapi nggak mau berteriak karena takut bangun kekasihnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rahman. Kemudian saking nggak nahan sakitnya sampai keluar air matanya, jatuh di pipi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Rasulullah bangun. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa Abu Bakar kau menangis? Kamu capek? Enggak ya Rasul. Aku sakit apa? Aku digigit ular tanganku. Kenapa kamu nggak bilang? Kasih
kasihan sama engkau ya Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Siap digigit ular untuk membela baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Model kita bisa nggak kayak gitu? Ya, Masya Allah. Kita nggak bisa mengikuti seorang Abu Bakar. Jauh. Masya Allah. Para sahabat gendong-gendong Rasulullah SAW untuk bisa berjamaah di masjid. Masya Allah. Padahal mohon maaf, Rasulullah SAW orang yang hidupnya sangat-sangat sederhana. Sahabat Umar, Pak, begitu lihat Rasulullah lagi ngejahit tikar. Sahabat Umar habis jalan-jalan ke beberapa negara lah, teman. Lihat penguasa Romawi, penguasa Persia, megah-megah banget. Rumahnya indah, istananya besar. Tapi Rasulullah SAW di saat itu, ketika sahabat Umar baru pulang berkunjung ke negara-negara tangga, balik ke Rasulullah. Rasulullah lagi jahit itu loh, tikar. Sahabat Umar nangis, ya Rasul, kau pemimpin umat dunia. Ya Pak, pemimpin terbesar dunia. Tapi nampaknya dengan kebesarannya Rasulullah SAW tidak bermegah-megah dengan urusan dunia. Bahkan beliau masih jahit tikar. Makanya dikatakan dalam satu berganti yang terakhir, Pak. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْحَيَاءِ وَالتَّوَاضُعِ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَرْفَعُ ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاةَهُ وَيَسِيرُ فِي خِدْمَةِ أَهْلِهِ بِسِيرَةٍ سَرِيَّةٍ وَيُحِبُّ الْفُقَرَاءَ وَيَجْلِسُ مَعَهُمْ وَيَعِيدُ وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ وَيُشَيِّعُ جَنَائِزَهُمْ وَلَا يَحْقِرُ فَقِيرًا أَدْقَعَهُ الْفَقْرُ وَأَشْوَاءُ. Rasulullah itu orang yang sangat pemalu. Pemalunya Rasulullah SAW diterangkan oleh hadisnya para sahabat. Ternyata malunya Rasulullah itu lebih malu dibandingkan anak perawan yang belum pernah menikah. Kelihatan dadanya malu, kelihatan rambutnya malu. Rasulullah nggak pernah lepas pensi, nggak pakai sendal. Rasulullah malu, itu kan? Bahkan kalau pakai sendal, mohon maaf, mau beli lagi kalau pak putus sendalnya, malu kalau beli lagi, mendingan jahit aja. Bajunya yang robek dijahit sama Rasulullah SAW. Malu kalau saya beli lagi, pertanggungjawaban di akhirat yang berkiamat. Baju punya berapa biji? Kira-kira kalau disita, buat apa saja itu baju yang kita pakai? Rasulullah nggak mau punya baju banyak-banyak. Cukup satu Rasulullah punya baju. Kalau kita belum ada. Sampai pusing kalau pergi kemana-mana. Ya cocok yang mana ya? Saking banyaknya baju. Masya Allah. Makanya dikatakan dalam satu riwayat, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, orang yang sangat pemalu. Wa tawadu yaksibu nahlahu, dia nambal sendalnya. Bahkan mohon maaf Pak, pemalunya Rasul sampai dipraktekin mandi saja Nabi nggak pernah telanjang. Saking malunya sama Allah. Luar biasa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking pemalunya sama istri itu suka bantuin masak. Kalau suami ibu bagaimana? Rajin makannya. Ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking malunya yang namanya minum, yang namanya makan, nggak pernah berdiri. Kalau kita, standing makan. Saya ingat Allah pingsan itu. Ya Pak ya. Saya mohon maaf kalau melihat Rasulullah SAW, ya Allah, Rasul itu orang hebat, Pak, luar biasa. Rasulullah SAW makan sehari sekali. Makan besar, Rasulullah itu sehari sekali. Itu pun cuma 80 gram menurut ulama hadis. Kalau kita berapa kilo? Saking malunya, ya pantas kalau malam-malam tidurnya susah, banyak sholatnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, karena perutnya kosong. Lah kalau kita jam 9 udah kaku. Kata-kata lagi ngaji waktu banyak banget. Ya kan? Kenapa masalahnya? Karena masalahnya kita banyak makan. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kamu mau sehat,
kalau kamu mau bahagia, amalkan 3 hal. Yang pertama, qillatul ta'am, sedikit makan. Yang keduanya, qillatul naum, sedikit tidur. Yang ketiganya, qillatul roha, sedikit istirahat. Kalau kita lain, dikit-dikit makan, dikit-dikit istirahat, dikit-dikit emang kok pindah. Subhanallah. Artinya pantas kalau kita ini jauh sekali dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah luar biasa. Makanya kalau pantas nasi dari dia nyanyi itu, di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan menyinari seluruh alam. Itu maksudnya adalah lambang Rasulullah itu orang yang memang menerangi seluruh hati manusia. Bapak ditanya kayak gini aja, udah hatinya Masya Allah. Kalau kita masih jauh Pak, jauh. Masya Allah. Bagaimana ini? Pak, mau bertahun-tahun ayo mau ditanya Pak. Kalau dibedah kita to'am lagi, buang ngaji banyak makan pergi. Sambil makan katanya kan begitu ya. Masya Allah. Ya sudahlah, kalau memang begitu Bapak-bapak hadirin, jangan putus asa untuk bisa berjumpa dengan Rasul. Jangan putus asa untuk mengharapkan rahmat Allah agar kita bisa mengikuti Rasulullah SAW. Karena ini Pak yang saya senang. Dalam kitab ini, itu dikatakan, Masya Allah ini luar biasa hadisnya ini. Rasulullah SAW pernah ziarah kubur. Gitu. Pernah ziarah kubur, ketika ziarah kubur kemudian beliau mengatakan dalam ziarah kubur, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa tittu an qad ra'ayna ikhwanana. Ini nih, salam untukmu wahai penduduk kampung orang-orang beriman. Insyaallah kami akan nyusul kamu. Kalau kita ada orang mati berarti nggak ngomong kayak gitu. Bapak-bapak yang mati, salam ya, berselamat semuanya, ntar gua nyusul. Wah, ilah. Kagak kayaknya gak bakal berarti, jangan dah. Nanti istrinya malah cewek, jangan ngomong kayak gitu. Beneran lagi. Tapi gitu ya. Tapi kalau Rasulullah tuh ngomong kayak gitu, ntar saya nyusul, ntar saya ketemu sama kamu. Yang jadi anehnya hadirin, di saat Rasulullah ngomong kayak gitu, Rasul mengatakan waditu. Apa waditu itu artinya? Waditu, aku rindu. An qad ra'ayna, untuk aku melihat. Melihat siapa? Ikhwanana, saudara-saudara kami, saudara-saudaraku. Para sahabat itu GR Pak. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudaramu ya Rasul? Rasulullah menjawab, qala Rasulullah SAW, antum ashabi, kau adalah sahabatku. Wa ikhwanuna, siapa saudaramu ini ya Rasul? Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Saudaraku adalah mereka yang aku lahir, yang aku hidup belum ada, mereka ada setelah aku wafat. Bapak-bapak, ini adalah saudara-saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu-ibu saudaranya bukan? Sama, ibu-ibu juga. Ibu ya, bapak ibu yang ada di sini semuanya saudara Rasul. Tapi, mohon maaf, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kau nggak pernah ketemu dengan mereka. Bagaimana kau nanti kenal dengan mereka? Kau ngomong kangen. Ada orang kangen kan pernah ketemu. Suami, istri pernah ketemu. Kemudian lama nggak ketemu. Gitu kan? Ketika datang lagi, ketemu lagi, kangen orang. Nah, itu makanya ada nyanyian yang biasa dibaca di Maulid Nabi itu. Mohon Maulid Nabi kadang-kadang pakai warawis tuh. Itu warawis nyanyi nawati Pak. Nawati ayami rajati ahlami nawati lompong utoh usyakir ilhaya Allah ya Allah. Bapak cari di YouTube
di Arabnya Pak. Itu sebenarnya nyanyian bukan untuk melambangkan cinta kangennya kepada Rasulullah SAW. Itu nyanyian pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian lakinya misah, nggak tahu tugasnya keluar Jawa barangkali itu. Pulang-pulang istrinya nawasi, ngomong sama istrinya, nawasi ayami, kau terangi hari-hariku, jadi ahlami, kau datangkan harapan-harapanku, impianku, nawasi logu. Sepertinya nyanyian Islami banget itu. Karena kalau yang nyanyi pakai gamis, yang nyanyi pakai sarung, yang nyanyi pakai hadroh, nyanyi di masjid. Padahal itu nyanyi cinta-cintaan. Anak orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Iya, ya Allah, ya Rahman. Saya kadang-kadang kalau lagi ngisi drama maulid terus ketawa sendiri, ya Allah. Itu kan lagu cinta-cintaan itu. Kayak ibu-ibu kalau lagi konsideran itu kan, oh Allah. Itu nyanyi apa Pak? Magadir. Wah, tampangnya kayak orang Arab banget dan soleha banget. Padahal sebenarnya itu magadir, lagu cinta-cintaan Pak. Memuji suaminya yang lagi kangen banget. Gila jantung hatiku naik-naik. Ya Allah. Masya Allah. Hadirin, padahal Pak, ini mohon maaf nih. Sebenarnya kalau ditanya, Bapak kangen nggak sama istri? Kangen. Kenapa? Karena pernah ketemu. Rasulullah nggak pernah ketemu Pak. Rasulullah nggak pernah ketemu. Tapi kenapa Rasulullah kangen? Ya Allah, ternyata dijawab oleh Rasulullah SAW. Aku kangen dengan saudara-saudaraku. Dan bagaimana aku mengenali saudara-saudaraku? Itu lantaran bekas air wudhu yang nempel di kita. Kata Rasulullah, itu akan menjadi cahaya kelak di yaumul qiyamah. Ini dia nih. Makanya kata Rasul, kalau kamu wudhu, panjangkan bekas wudhunya. Jenggot itu tidak termasuk ke dalam a'dha'ul wudhu, anggota wudhu, tapi kata Rasulullah, panjangkan lebih dari jenggot. Kenapa masalahnya? Ketika dia memanjangkan cuciannya, maka itu ciri-ciri dia. Itulah umatku, ya Allah. Luar biasa itu. Nanti Rasulullah kenal sama kita di yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah yang mana Pak? Awalnya tadi yaumul qiyamah dulu. Ya kan? Apa juz apa tadi ya Pak ya? Hari ini bab kiamat dulu. Itu diterangkan semua persurat yaumul qiyamah. Oh ternyata hari kiamat itu macam-macam versinya. Sebelum hari kiamat, ciri-ciri hari kiamat, pas kejadian kiamat, pas manusia dihancurkan, gunung-gunung dihancurkan, pas kemudian manusia dimunculkan dari kuburan, itu namanya hari kiamat. Ketika dibangkitkan dari kuburan, hadirin yang dirahmati Allah Taala, maka orang akan kepanasan karena orang diterangkan dalam hadis-hadis Rasul, matahari seperti jengkal, panasnya luar biasa. Tapi untuk umat Rasulullah yang wudu, yang sholat, mohon maaf nih, saya baca kenapa saya kayak gini? Karena hadisnya jelas. Rasulullah nanti akan melihat bekas wudu kita. Kemudian Rasulullah mengatakan, ana farotuhum alal haudi. Aku mengutamakan mereka untuk minum dari telaga Kautsar. Inna a'tainakal fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Subhanallah. Kata Rasul, aku akan mengutamakan mereka untuk minum telaga Kautsar. Orang yang minum telaga Kautsar Pak, tidak akan kehausan selama-lamanya. Artinya kalau kita senang sama Rasul, buktikan dengan mengikuti sunnah Rasul. Ini yang tadi saya berangkat dari rumah, ya Allah, saya mau menerapkan akhlak Rasul, sayanya aja akhlaknya berantakan. Apalagi saya masih bocah, makanya saya bilang tadi, saya bilang, mohon maaf saya masih bocah. Itu di rumah itu udah panas dingin saya. Mau nerangin maulid Nabi kayak gini aja. Satu, membahas wudhunya saya aja bener apa kagak ini. Iya kan? Ternyata wudhu jangan sembarangan, apalagi mohon maaf Pak, dalam hadis Rasulullah SAW itu dikatakan ketika wudhunya nggak benar, sholatnya ditolak. Masya Allah, model saya, kadang-kadang wudhunya antara-antara cepat-cepit. Apalagi melarang kita kalau wudhu, karena semua wudhu menangin ke atas, menangin ke atas. Masya Allah, kalau saya pikir-pikir, ya ini Mas, bagaimana mau dirindukan sama Rasul? Bagaimana mau mengikuti akhlak
bagaimana nanti pengen berjumpa dengan Rasulullah SAW, bagaimana mau ditolong sama Rasul, wudu aja nggak bisa, wudu aja nggak mau. Inilah buktinya kita mau ngaji begini. Mohon maaf, ini karena kita membela agama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dia, Masya Allah. Itu kalau katanya Pak. Mohon maaf kalau saya pernah membaca dalam sejarah diturunkannya Inna A'tayna Kal Kautsar, itu kan putranya Rasul Abu Qasim namanya meninggal. Baru Nabi Muhammad 3 hari nggak ketawa sama sekali, nggak senyum sama sekali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba lagi tiduran, tiba-tiba beliau tersenyum. Ketika beliau tersenyum, kemudian Rasulullah ditanya sama para sahabat, ya Rasul, tadi kok manjun aja, tadi kok kelihatannya sedih banget, tapi kenapa di saat ini, atau kenapa saat ini kau tersenyum ya Rasul? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku baru saja diturunkan Inna A'tayna Kal Kautsar. Artinya mohon maaf, harganya telaga Kautsar lebih hebat dibandingkan anaknya sendiri. Kalau kan meninggalnya Qasim saat itu. Meninggalnya Qasim saat itu Rasulullah sedih banget, tapi di saat diberikan diberikan ayat wahyu, artinya berita bahwa umatnya akan minum telaga Kautsar, Rasulullah langsung tersenyum. Berarti, mohon maaf, dicabutnya anak satu dibandingkan membela bapak-bapak. Rasulullah lebih suka membela bapak-bapak dibandingkan membela satu anaknya sendiri. Luar biasa. Kalau mengurus ini kayak gini, hati-hati, udah capek mulu badannya, masuk angin mulu, udah ngantuk dulu aja. Tapi ternyata kita ini orang yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, karena kita masih mau wudu, karena kita masih mau sholat. Alhamdulillah. Bahkan Rasulullah SAW, mohon maaf Pak, orang katanya Rasulullah itu orang yang terakhir masuk surganya. Rasulullah segitu orang hebatnya Pak, masuk surganya belakangan. Kenapa coba Pak? Masya Allah, belain kita itu duluan. Mengapa masalahnya? Kata Rasulullah SAW, nanti Rasulullah itu akan bersama Jibril Pak. Mereka Jibril itu melekokin neraka. Enggak nih orang alis ya. Ada orang al-Islam, Masya Allah, Rasulullah SAW mengatakan gini Pak, ini Rasulullah hadisnya ngomong kayak gini, kamu mau nggak aku tolong? Mau ya Rasul? Para sahabat jawab, kamu kalau mau aku tolong, tolongin aku. Lah, bagaimana kau minta ditolong sama aku ya Rasul? Sedangkan kau seorang Rasul, kalau kau pengen aku tolong, tolong aku dulu. Sahabat bertanya, bagaimana aku menolongmu ya Rasulullah? Sholat. Di saat kau sholat, maka itu sama saja kau menolong aku. Maksudnya apa? Orang yang sholat tidak akan berat nanti di yaumul qiyamah. Rasul akan ringan menolong kita di saat kita melaksanakan sholat. Masya Allah. Makanya banyak sekali sebab masalah sholat itu Pak, mohon maaf, luar biasa. Ada lagi Rasulullah mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amakim yawmal jum'ah. Sesungguhnya Allah malaikatnya bersolawat kepada orang yang bersorban di hari Jumat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala man fis shaffil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sholatnya di shaf pertama. Ya kan? Berebut Pak, berebut di shaf pertama. Ini makanya Pak Yono lagi ngajuin proposal katanya ke Bu Airin untuk bongkar musola. Apa masalahnya? Ini masalahnya orang berebut di shaf pertama, kita bablasnya lagi. Oh gitu ya. Shaf pertama apa penuh ya? Insya Allah besok apa penuh insya Allah nih. Iya. Masalahnya karena demen sama ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa Pak. Kalau saya lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW, makanya Rasul pantas. Kalau seandainya Rasul pernah ngomong kayak gini, kalau seandainya ada yang bisa menggantikan aku sebagai imam, ada orang yang imamin, aku akan ketika sholat mulai berjalan, aku akan jalan di tangga-tangga masjid yang nggak sholat di masjid dibakar
Nah masalahnya, daripada kebakaran di neraka, mendingan kebakaran di dunia. Termasuk kita nggak belain sholat berjamaah. Ini mohon maaf, ini namanya orang-orang yang siap untuk dibakar di neraka. Na'udzubillah, makanya kalau saya bahasanya hilangin itu lauposidah hilangin. Subuh, kesiangan subur, kerepotan asar, di perjalanan maghrib, kecapean kita, ketiduran subuh. Sedikit bahasa bacol itu kan orang yang nggak pernah sholat sama sekali, masya Allah. Artinya kalau umat Rasulullah SAW pengen mendapatkan syafaat baginda Rasul SAW, bela ajaran-ajaran sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas kalau ada hadis yang mengatakan man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Siapa orangnya yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Udah jam 11:10 nih Pak. Baru sejam nih. Oh ya, baru 1 jam. Biasanya saya kalau ngaji kan 3 jam ya no. Kalau mau itu 5 jam ya. Jadi main hitung ngajian gitu ya. Ya, cerita-cerita, masya Allah. Dan kapan lagi sih kita ngumpul begini lagi liburan? Oh, sambil minum ya? Alhamdulillah, makasih banyak loh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Istri saya ceritakan ini. Rasulullah kenapa dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Nabi Muhammad itu pembawa rahmat. Apa sih rahmat? Rahmat artinya kasih sayang, Pak. Ya kan? Apakah betul agama Islam itu membawa rahmat? Hadirin, Bapak pernah demam? Pernah demam? Pernah ya? Pernah pusing? Sering. Orang yang pusing disayang Allah enggak? Saya tanya nih, Pak. Orang yang pusing disayang Allah enggak? Bapak suka stres ngadepin bini apa tadi? Subhanallah, ini hebatnya Islam, Pak. Ini yang dikatakan agama Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmat. Nih Pak, Bapak pergi haji itu pahalanya surga. Ya Pak, Bapak pergi haji itu dosanya apa namanya? Pahalanya diampuni dosa seperti anak lahir dari kandungan ibu. Saya begitu pulang haji, saya puasa habis ini banyak gitu. Masya Allah, ternyata amalan haji itu banyak yang kita dapatkan di rumah. Apa contohnya? Contoh, nih Pak, yang suka meriang, apalagi kemarin pertama kali hujan, banyak yang demam. Rasulullah mengatakan, man kata mahumma lailatan, wa qarallahu dunubahu kayawma waladathu ummuh. Siapa orangnya yang meriang sehari, siapa orangnya yang meriang semalam, maka orang itu diampuni dosanya bagaikan anak lahir yang keluar dari kandungan ibunya. Luar biasa. Siapa orangnya yang stres, siapa orangnya yang pusing, maka orang itu dirontokkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orangnya yang sakit 3 hari, maka orang itu wajib masuk surga. Wajib. Masya Allah. Luar biasa. Sedangkan sakit kata Pak Yono. Makanya ini aja masalahnya. Bapak pengen pahala gede nggak? Itu haji Pak capeknya luar biasa. Tawaf capeknya luar biasa. Saya kemarin mengamalkan hadis Rasulullah
bil baiti khamsina marratan. Siapa orangnya yang tawaf di Ka'bah itu 50 kali. 50 kali 7, 360 kali, maka orang itu pahalanya seperti anak yang lahir dari kandungan ibunya. Begitu saya pulang-pulang, ya Allah, ternyata pusing doangan, ternyata meriang doang. Itu pahalanya seperti pahala tawaf 50 kali. Bapak gampang kalau pengen pergi haji. Sekarang malam ini pulang-pulang meriang beda kepala haji. Gitu kan? Masya Allah. Artinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah tinggi banget. Ini yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata Nabi Muhammad diutus kecuali sebagai rahmat bagi seluruh. Bapak diajarin zikir, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak ternyata mohon maaf Pak, Bapak tahu nggak? Saya pernah terangin di alisan barangkali. Ya Allah, Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar Pak, paling banyak dibantu sama 7.000 malaikat. Paling banyak, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan 3.000. Tapi lihat Pak, di saat Bapak jenguk orang yang sakit, Bapak didoakan sama 70.000 malaikat. Artinya, hadirin yang dirahmati Allah, Islam itu menebarkan kasih sayang, jangan suka menyalah-nyalahkan orang, jangan suka menyakiti orang, apalagi tidak berbuat baik sama tetangga. Ya Pak ya, Rasulullah pernah ngomong kayak gini, mohon maaf nih Rasulullah, aku takut tetanggaku dapat warisan. Karena hampir setiap kali Jibril datang kepada aku, selalu bicara tetangga. Masya Allah. Itu kan ngerinya nanti di saat Bapak mati, disaksikan sama tetangga. Mengapa saya kadang-kadang suka mikir sendiri gitu loh. Bikin sih kayak gini. Kan dalam hadis Rasul dikatakan orang yang mati itu nanti jasadnya, jiwanya orang yang mati itu akan ngomong sama tangga-tangga. Wahai tanggaku semua, titip rumahku. Wahai tanggaku semua, titip anakku. Wahai tanggaku semua, titip istriku. Masih muda dia. Titip istriku. Subhanallah. Saya kadang-kadang suka mikir Pak, adanya hadis itu ya Allah. Kalau saya nggak berbuat baik sama tangga, saya kalau mati enak nggak ya ngomong sama tangga, nitipin anak saya, nitipin istri saya, nitipin rumah saya, nitipin harta saya? Karena semua orang yang mati sebenarnya kata Rasulullah, itu nanti jasadnya, itu jiwanya akan bicara untuk nitip kepada tangga-tangganya. Ya Allah ya Rahman, ini ngeri ini. Ya Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah makanya ketika masak selalu bawa makanan untuk tetangga-tangganya. Banyakin kuah. Kalau di sini jangan sampai kayak gitu. Kalau kuahnya banyak kan lama-lama terjang. Kayak gitu ya, enak aja lagi kan. Ngirim buah kuahnya kayak mau bakal kuat emangnya. Ya Allah ya Rahman, padahal maka mohon maaf, yang dimaksud di sini adalah saling memberi. Coba lihat Pak, mohon maaf, kalau di Mekah itu Masya Allah, pengen berbagi sama orang. Ada orang yang ketika berbagi, itu berdiri di pintu masjid. Ketika berdiri di pintu masjid, itu bawa minyak seharga 3 real, seharga 10 real. Kemudian dia bawa sorokan minyak. Orang-orang ini siapa yang kepengen ketika sebelum Jumatan, ya Allah pengen berbuat baik sama orang segitunya sama orang. Ada orang yang Masya Allah setiap habis sholat nongkrong di pintu masjid bagi-bagiin kurma sama air. Masya Allah, saya pernah menemukan orang yang kuntung kakinya Pak. Setiap kali saya tawaf ketemu dia terus, Masya Allah, luar biasa, hebat ini orang, kuat banget tawafnya. Datang jam 3 subuh sebelum hari Jumat, saya datang ke masjid, ternyata di jalanan dia lagi begini. Masukin plastik, haji, lil haram. Apa tujuannya Pak? Ini bapak-bapak tadi yang kakinya buntu, pengen punya pahala, ngumpulin plastik bekas, dikasihkan ke orang yang mau ke Masjidil Haram, supaya plastik bekas itu bisa dipakai untuk bisa memakai untuk menaruh sendal.
orang yang untung pengen punya amal segitu hebatnya, kita orang yang sehat mestinya lebih bisa melaksanakan itu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, orang mesti luar biasa. Apa ya? Seperti bersaing gitu Pak. Makanya ya Allah ya Rahman, hebat banget ya orang mengikuti sunnah Rasul. Hebat banget orang yang mengikuti konsepnya Rasulullah SAW. Ternyata orang yang mengikuti Rasulullah itu mereka lah orang-orang yang semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu
Saat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Ya Allah, kalau mengenai lagu ini ngeri. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, oh. Dari kamar yang empuk, dia nanya, kalau dia tidak tidur di kamar yang empuk, besok kalau di kuburan bawa apa kita? Kalau kita nggak ngikutin Rasulullah SAW, mau ngikutin siapa? Kalau saya baca, makanya lihat Pak, orang-orang yang bisa ngikutin Rasul itu orang-orang yang punya harapan berjumpa dengan Allah. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang bisa mengikuti Rasulullah itu orang yang berharap berjumpa dengan Allah, orang yang berharap mendapatkan pertolongan Allah di yaumul qiyamah, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyak. Ya, amin ya rabbal alamin. Walaupun ngajinya begini sambil sama-sama, ya. Ada ya Allah, mudah-mudahan kita mengikuti Rasul ini dalam rangka kita percaya ada kematian, kita percaya ada yaumul qiyamah. Karena nanti ujung-ujungnya Rasulullah itu akan bergandengan dengan hari kiamat. Dalam Al-Quran, tafsir, silakan buka Quran, seluruh Quran. Intinya Quran 3. Rasulullah, hari kiamat, dan Al-Quran 3. Makanya berita besar, Anin nabail azim, amma tasa'alun, Anin nabail azim. Tentang apa mereka saling bertanya? Mereka bertanya tentang berita besar. Berita besar dalam Al-Quran, secara garis besar 3. Quran, Rasulullah, dan hari kiamat. Makanya jangan aneh kalau ada orang yang melarang berselawatan. Karena sebenarnya itu perseteruan antara ajaran Yahudi dan Nasrani. Kata orang Nasrani, Nabi Isa yang ngasih pertolongan. Kata orang Yahudi, Musa ngasih pertolongan. Kata orang Islam, Nabi Muhammad yang ngasih pertolongan. Semuanya bentuk-bentukan Pak. Karena dalam tafsir Al-Quran itu banyak perseteruan di situ. Ada itu khilafiyah. Khilafiyahnya ternyata setelah masyarakat Islam kemari, akhirnya ada campur tangan orang tertentu yang mencampur-campurkan tafsir dengan ajaran-ajaran perbandingan agama. Nah masalahnya, karena bagaimanapun juga orang-orang di luar kita itu banyak orang yang belum bisa mengislam juga. Hati-hati, makanya tadi saya bilang, jangan sampai ada yang menceritakan Rasulullah, karena itu targetnya Yahudi sebenarnya adalah orang-orang Islam benci sama baginda Rasul. Dengan seperti itu sudah tidak bisa ngikutin lagi Rasulullah SAW. Makanya jangan aneh Pak, kalau pada suatu saat saya bilang hadis versi yang berbeda, Syiah hadisnya beda, Mu'tazilah hadisnya beda, Sunni hadisnya beda, Asy'ari hadisnya beda. Sekarang hadis, silakan orang bicara hadis semuanya. Masing-masing dia membawa kebenaran, tapi tidak bakal ada ketemu-temunya karena hadis yang dicampuri dengan berbagai macam kepentingan manusia. Karena biar Islam pecah semuanya. Gitu Pak. Ini hati-hati di sini Pak. Bapak kalau saya tunjukin hadis orang Syiah, hebat pasangan. Saya mohon maaf, tidak akan ketemu di kitabnya orang ahli sunnah yang kutub sita. Artinya, bagaimana memecah Islam? Di antaranya adalah memecahnya hadis-hadis Rasulullah SAW. Demikian. Sehingga kita akhirnya terkasir, bingung, cari ustaz yang mana yang benar. Jadi hadis mana yang benar? Lari pada Quran, dibid'ahkan Qurannya. Kenapa kalian Quran bid'ah? Karena Quran yang asli gak ada harokatnya, gak ada titiknya. Jika akhirnya umat Islam gak ada ujung-ujungnya, bingung mencari kebenaran. Ini targetnya yang uji mencari kebenaran. Saya pernah ikut dialog terbuka. Saya lihat di Islam Singware. Dialog dengan Islam dengan Barat. Ujungnya bahasan Islam adalah hadis. Larinya ke Quran. Makanya pembedaan itu tujuannya adalah semua. Nanti larinya orisinil seperti zaman Rasulullah. Kalau orisinil seperti zaman Rasulullah, ya Allah, Quran gak mungkin. Hadis pun gak bakal ada. Harus muncul keluar dari baginda Rasul. Tapi logikanya gak jalan itu. Masya Allah. Makanya dia Pak, untung masih ada maulidah. Ya, masih dibedah akhlak Rasul. Kenapa ya? Rasulullah kayak gini, kemudian kita bisa ngikut besok besok. Ya Pak ya? Mudah-mudahan, amin ya Rabbal. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau saya terus ngomong, nggak kelar-kelar, maka sudah siap di luar.
Jadi udah lapar kelihatannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya salah, yang ada emosi dan lain-lain, mohon diluruskan karena saya pun manusia biasa. Saya takut bicara Rasulullah kalau tidak ada dasarnya, karena bagaimanapun juga orang yang bicara Rasulullah tidak ada dasar, itu termasuk pengkafiran sebenarnya, Pak. Kalau bila kita lihat makanya berceramahnya mesti hati-hati sebenarnya. Ceramah jangan seenaknya ceramah, lihat referensinya, takut kehati-hatian. Orang yang bicara Rasul tanpa dasar itu namanya wayak kudu bi ayatillah, itu mengingkari ayat-ayat Allah SWT. Ini keliling. Masyaallah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila taufik wal hidayah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.